Shalom, selamat pagi semuanya. Berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh memasuki lagi minggu yang baru, minggu yang kedua di tahun yang baru ini. Bersyukur buat penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Pagi hari ini ya, dengan hati yang haus akan Tuhan, dengan hati yang penuh dengan kerinduan akan Tuhan, kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Sebab Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Sekali kita katakan seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan perisaiku, padamu aku berserah. Aku merasa hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa
hasrat, hatiku rindu menyantangmu. Engkau bukan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Jalanku Tuhan hasrat, hatiku rindu menyantangmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Sungguh Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Jalanku Tuhan hasrat, hatiku rindu menyantangmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, kami rindu padamu Tuhan. Setiap rindu akan aliran air, demikianlah kami merindukanmu. Menanti-nantikan kami bersyukur, kami bersyukur. Menyembah, kami menyembah.
Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah pengharapan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya kepada-Mu kami percaya. Hanya kepada-Mu kami menyembah. Kami memuji, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Engkaulah satu-satunya Allah, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Kami menyembah, kami memuji, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau.
segalanya bagi kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber pengharapan bagi kami. Engkau sumber pertolongan bagi kami. Engkau sumber jawaban bagi kami. Lalu kami terus berharap kepadamu, bersyukur kepadamu. Bapa yang mulia, Bapa yang perkasa, Bapa yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji namamu. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Kami aman di dalam Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan namamu. Ya Allah, ya Allah, ya Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau penolong yang ajaib. Penolong yang setia. Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami menyembah. Kami meninggikan namamu. Yesus, Yesus. Ya Allah, ya Allah,
Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Engkaulah pertolongan kami, Tuhan. Hanya kepadamu kami percaya. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biarlah hati kami tetap tidak pernah teduh di Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Amin, amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ kamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ kamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah
ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu dan bukan kepada yang lain. Biarlah pengharapan kami hanya tertuju kepadamu dan bukan kepada yang lain. Sebab Engkaulah satu-satunya pertolongan kami. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Sebab itu kami mau jaga hati kami dengan firman, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi biarlah pengharapan kami hanya Engkau satu-satunya yang kami percayai. Dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Sebab kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang bersama-Mu menjalani hari-hari kami. Sebab Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia dan kasih karunia, yang terus-menerus Engkau nyatakan dalam hidup kami di sepanjang umur hidup kami. Sebab itu kami mau tinggal di dalam-Mu, dan biarlah firman-Mu di dalam kami mengendalikan dan menguasai hidup kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami beri tempat di hati kami untuk firman-Mu, sehingga kami mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga kami memahami firman, dan kami percaya firman, sehingga kami melakukan firman. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita boleh memasuki minggu yang baru lagi. Minggu yang kedua di tahun 2024. Bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita sudah masuk di kitab 2 Raja-Raja pada pasalnya yang pertama. Saya akan membacakan dengan judul perikop Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Sesudah Ahab mati, maka memberontaklah Moab terhadap Israel. Pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, bangunlah, berangkatlah menemui utusan-utusan Raja Samaria, dan katakan kepada mereka, apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga kamu ini pergi untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah Ekron? Sebab itu beginilah firman Tuhan, engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu pergilah Elia. Sesudah utusan-utusan itu kembali kepada raja, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu kembali? Jawab mereka kepadanya, ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya begini firman Tuhan.
Apakah tidak ada Allah di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Lalu bertanyalah ia kepada mereka, bagaimanakah rupa orang yang telah datang menemui kamu itu dan yang mengatakan perkataan ini kepadamu? Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang, kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Nah, kita baca dulu dari sampai ayat situ Bapak Ibu. Nah, kita tahu Ahasia ini adalah anak dari Raja Ahab dan kita tahu bagaimana Ahab hidup sepanjang umur hidupnya. Dan Ahablah yang menyebabkan bangsa Israel menyembah baik kepada Baal maupun ke Ashtoreth atau Asyera. Dan kita tahu sebuah peristiwa di dalam satu Raja-Raja pasal 18, bagaimana pada akhirnya waktu itu Elia mengalahkan dan membunuh 850 baik itu nabi-nabi Baal maupun nabi-nabi Asyera. Dan tentu seharusnya peristiwa ini adalah sebuah peristiwa yang diketahui oleh Ahasia sebagai anak Raja Ahab. Karena saya percaya kisah itu adalah sebuah kisah yang fenomenal, kisah yang spektakuler, dan tentulah itu kisah yang pasti akan diingat dan dikenang oleh banyak orang. Tapi sangat disayangkan, momentum itu tidak juga membuat Ahab bertobat, bahkan juga Ahasia anaknya, untuk berbalik kepada Allah dan sungguh-sungguh kepada Allah. Dan hari ini kita bisa belajar dan melihat dari apa yang kita baca, ketika Ahasia jatuh sakit, dia bukannya mencari pertolongan kepada Raja Allah Israel, di mana mereka adalah bangsa Israel, tetapi Ahasia justru menyuruh utusan-utusannya bertanya kepada nabi-nabi Baal. Jadi hal pertama yang bisa kita belajar hari ini, apapun situasi, kondisi yang sedang kita alami hari ini, ketika kita butuh jawaban, maka percayalah Tuhanlah satu-satunya jawaban yang tidak pernah salah dalam hidup kita. Ketika kita dalam permasalahan, dalam pergumulan hidup, maka Tuhanlah yang menjadi satu-satunya pertolongan bagi kita yang tidak pernah terlambat. Jadi, jadikan Tuhan satu-satunya tempat di mana kita datang dan berseru, berharap dan percaya ketika kita menghadapi situasi apapun dalam hidup ini. Karena tentu ada banyak tawaran, ada banyak godaan ketika kita menghadapi situasi sulit. Karena pada dasarnya semua manusia tidak suka dengan situasi sulit. Pada dasarnya semua manusia ingin segera keluar dari situasi yang sulit. Tapi mari hari ini kita belajar bahwa pertolongan kita itu hanya dari Tuhan. Sama seperti pemazmur di Mazmur 121 katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, Allah penjaga Israel, yang tidak pernah terlelap, yang tidak pernah tertidur. Nah, jadi hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita pagi hari ini adalah, jadikan Tuhan itu satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Jadikan Tuhan itu satu-satunya penolong dalam hidup kita, jawaban dalam hidup kita. Sehingga hati kita tenang, seperti pujian yang kita naikkan pagi hari ini, biarlah hati kita ini berpaut hanya kepada Tuhan, hati kita ini hanya percaya kepada Tuhan, sebab Tuhanlah segala-galanya dalam hidup kita. Jadi ketika
tipuan, godaan, menggoda kita, menipu kita untuk menyimpang ke kanan dan ke kiri, mencari pertolongan di tempat yang lain. Mari dengan iman tepis hal itu, dan biarlah hati kita terus menanti-nantikan Tuhan. Hati kita hanya berharap kepada Tuhan. Nah, itu hal yang pertama yang bisa kita belajar pagi hari ini. Jadi, jadikan Tuhan satu-satunya dan tidak ada yang lain. Saya akan bacakan ayat berikutnya, di ayat yang ke-9. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan 50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal-zebub Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat raja Yehuda, sebab Ahasia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahasia, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Nah, hal berikutnya yang kita bisa belajar dari kisah ini, kita mau belajar dari perwira yang ketiga yang diutus oleh Ahasia untuk menemui Elia. Nah, apa yang bisa kita belajar dari kisah ini? Mari miliki kerendahan hati dan hidup dengan tuntunan hikmat Tuhan. Kita lihat bagaimana kelanjutan dari kisah di perikop ini, ketika Ahasia tahu bahwa yang menemui utusan-utusan yang dia utus untuk ke Baal di Ekron itu adalah Elia, maka maka Raja Ahasia menyuruh seorang perwira dengan 50 prajurit datang kepada Elia. Dan tentu dengan arogan, dengan pongahnya, perwira ini menyuruh Elia turun. Nah, tentu sekali lagi kita memandang ini dalam konteks perjanjian lama ya. Memang Elia itu dikenal salah satunya adalah menurunkan api dari langit. Nah, itu salah satu tanda-tanda kuasa Tuhan yang menyertai hidup Elia. Tentu sekali lagi dengan konteks kacamata perjanjian lama, bukan dengan pemikiran, "Wih, sadis banget ya. Hanya gara-gara seperti itu saja orang bisa mati terbakar hangus." Tapi tentu itu adalah sebuah akibat dari kesombongan
kepongahan, tinggi hati perwira, sehingga dia menanggung konsekuensi dari ketinggian hatinya. Karena ya kita tahu, kalau di dalam perjanjian baru pun, dari perjanjian lama pun sudah kita tahu firman Tuhan yang berkata, Allah menentang orang yang tinggi hati. Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang sombong. Makanya hal yang berikutnya kita bisa belajar dari perikop ini adalah, yuk terus milikilah kerendahan hati dan hiduplah dengan hikmat Tuhan. Apa yang mau kita sombongkan di dalam dunia ini? Kalaupun kita bisa sombong karena kita punya kedudukan, kita punya harta, tapi ingat, sekali lagi firman Tuhan katakan, Tuhan menentang orang yang congkak, orang yang sombong. Jadi kita belajar dari perwira yang ketiga. Harusnya perwira yang kedua pun sudah langsung bisa belajar. Karena saya percaya peristiwa seperti ini, apalagi di dalam konteks zaman itu, di mana tempat itu nggak luas, orang nggak banyak, tentu kisah sefenomenal seperti ini kan pasti akan dengan segera bisa tersebar, dengan segera bisa diketahui, karena jumlah orang juga nggak banyak. Tetapi perwira yang kedua tidak bisa segera belajar. Dia berlaku sama dengan perwira yang pertama. Merasa dia seorang perwira, pejabat tinggi, dia berlaku dengan arogan, memerintahkan Elia untuk turun. Nah, tapi sebaliknya kita belajar hari ini dari perwira yang ketiga. Ketika dia mendengar kisah apa yang terjadi dengan kelompok pertama dan kelompok yang kedua, dan dia datang ketika diutus pada kloter yang ketiga, maka kerendahan hatinya lah yang menyelamatkan dirinya dan ke-50 prajurit yang ikut dengan dia. Dan dia juga hidup memakai hikmat. Karena ayat 14 kita bisa tahu, seperti yang saya katakan tadi, pastilah perwira ini, bahkan semua orang tahu peristiwa yang terjadi, bagaimana api menyambar perwira dan 50 orang prajurit, baik kelompok pertama maupun kelompok yang kedua. Makanya ayat 14 dikatakan, bukankah api sudah turun dari langit, memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan 50 anak buah mereka, tapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Jadi seperti saya katakan tadi, kisah perwira pertama dan perwira kedua itu pastilah dengan cepat bisa diketahui, karena memang nggak banyak manusia pada waktu itu, dan tentu lingkungan juga nggak luas. Jadi sekali lagi pembelajaran berikutnya pagi hari ini adalah terus milikilah kerendahan hati. Sekalipun Tuhan mengangkat kita naik bukan turun, menjadikan kita kepala dan bukan ekor, itu hanyalah sebuah promosi dari Tuhan yang seharusnya tidak pernah membuat hati kita juga ikut terangkat. Tapi biarlah hati kita tetap rendah hati. Karena ketika kita rendah hati dan semakin rendah hati, justru Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Tapi ada begitu banyak orang, begitu status sosialnya terangkat, ekonominya terangkat, jabatannya terangkat, nah hatinya ikut terangkat. Nah itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Jadi seperti firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan lebih daripada itu, ingat Tuhan itu selalu menilai hati kita. Jadi hari ini mari belajar rendah hati, terus menjadi sebuah gaya hidup dalam hidup kita. Dan yang kemudian adalah yuk terus belajar hidup dengan hikmat Tuhan. Seperti Yesus pernah berkata pada orang-orang yang datang padanya, rupa langit engkau tahu, tapi tanda zaman engkau nggak tahu. Ada begitu banyak orang bisa memprediksikan hal-hal yang nggak esensi,
Tapi untuk menjalani hidup yang esensi, itu malah orang nggak bijak. Makanya Paulus juga pernah nasihati kepada jemaat di Efesus supaya kita ini tidak berlaku bebal, tapi berlaku bijak. Dan berkali-kali saya akan harus katakan, mulailah dari rumah tangga kita. Hiduplah dengan bijaksana, kata firman Tuhan. Hai suami-suami, dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia. Jadi mari hari ini kita belajar hidup ini semakin bijak. Dan berkali-kali yang pernah saya katakan, seperti seorang tokoh, itu Jack Ma, orang pintar itu tahu apa yang dia mau. Tapi orang bijak itu tahu apa yang tidak dia mau. Artinya kadang orang kalau pintar dan dia merasa pintar, dia cuma tahu apa yang dia mau, ego dia. Tapi orang yang bijak itu justru tahu apa yang tidak harus dia punya, tidak harus dia miliki. Ketika harusnya dia marah, nah orang bijak tahu dia nggak harus marah. Orang pintar tahu karena dia benar atau merasa benar, dia harus melakukan sebuah tindakan. Tapi orang bijak itu tahu untuk nggak bertindak pada waktu yang tepat. Sehingga rumah tangga nggak berantem, nggak cekcok. Nah makanya yuk jadi orang yang rendah hati dan orang yang bijak. Jadi 3 hal ini yang kita belajar pagi hari ini. Yang pertama, jadikan Tuhan itu satu-satunya tempat pertolongan bagi kita. Yang kedua, jadilah orang yang rendah hati. Setinggi apapun Tuhan mengangkat derajat hidup kita, tetaplah rendah hati. Yang ketiga, hiduplah dengan hikmat Tuhan. Supaya kita ini semakin bijak. Tahu prioritas hal-hal yang esensi dalam hidup ini. Jangan hanya mengejar hal-hal yang gak esensi, dan akhirnya berakibat ya bersinggungan satu dengan yang lain. Tapi mari hidup dengan bijak hari-hari ini. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita tutup, kita masuk dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa datang ke hadapan-Mu, kami menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Bapa, yang terus mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkaulah penolong kami, Engkaulah pengharapan kami ya Bapa. Dan juga melalui firman pagi hari ini juga mengingatkan kami Tuhan, apapun permasalahan kehidupan kami ya Tuhan, dalam rumah tangga kami, dalam ekonomi kami Tuhan, apapun juga Tuhan, biarlah kami mau Tuhan bawa kepada Engkau ya Tuhan. Kami menaruh pengharapan hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami. Tuhanlah yang akan memulihkan apapun permasalahan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga di pagi hari mengingatkan kami supaya kami merendahkan hati kami ya Tuhan. Supaya kami terus bisa hidup Tuhan dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Dengan tuntunan firman-Mu. Berjalan dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan, atas segala firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-Mu, kami akan mempraktekkannya ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan terus berkati Pak Heri, Tuhan terus membesar kapasitasnya ya Bapa. Dan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada, Tuhan juga terus berkati ya Bapa. Dan juga di pagi hari ini, setiap kami yang hadir, Tuhan juga berkati kami ya Bapa, baik keluarga kami, istri, suami, dan juga anak-anak kami, bahkan menantu dan cucu kami juga Tuhan berkati semua ya Bapa.
Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Tuhan. Terima kasih. Biarlah di pagi hari ini kami juga sepakat berdoa buat Pak Simon ya Tuhan. Tuhan juga terus pulihkan kesehatannya ya Tuhan. Tuhan memberikan kuasa kesembuhan atas tubuh Pak Simon ya Bapak. Dan juga kami percaya Tuhan, biarlah semakin hari semakin dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Dan juga di pagi hari ini di mana Ibu Mirianti dengan Pak Siregar mau melakukan perjalanan ke Jember ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan Allah yang melindungi untuk bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu perjalanan mereka ya Tuhan. Dan juga kami juga berdoa buat Ibu Mirianti, Pak Siregar, Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan yang daripada Engkau ya Bapa. Dan juga apapun yang dikerjakan, biarlah terus mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Bu Mirianti Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Terus memberikan damai sejahtera dan sukacita atas bangsa ini ya Tuhan. Memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Bapa. Dan juga kami berdoa di mana ada kota-kota, daerah yang terkena bencana alam ya Tuhan, yang ada banjir, ada gempa ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus menghibur orang-orang yang mengalami musibah bencana alam ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap mereka. Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan perlindungan atas setiap mereka juga ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah bangsa kami Indonesia semakin hari semakin baik ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat pemerintahan yang ada, Tuhan terus berkati pemerintahan yang ada, Presiden kami Pak Joko Widodo ya Tuhan, dan juga menteri yang ada, dan juga gubernur, wali kota, bupati ya Tuhan. Biarlah pemerintahan kami ini terus bekerja Tuhan untuk membangun bangsa kami Indonesia hari demi hari lebih baik ya Bapak. Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih dan juga di mana bangsa kami akan melakukan pemilihan umum ya Bapak. Biarlah pemilihan umum ini Tuhan boleh berjalan dengan aman, damai, dan sejuk ya Bapak. Kami percaya siapapun yang terpilih atas presiden kami nanti ya Tuhan untuk tahun ini ya Bapa, itu kami percaya itu yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya silakan tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini, buat hari baru yang kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Sungguh Engkaulah satu-satunya dan tidak ada yang lain bagi kami. Hanya kepadamu kami percaya dan kami mempercayakan seluruh hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, bisnis, usaha, pekerjaan, dan pelayanan kami. Karena kami percaya daripadamu datangnya pertolongan. Kami mau terus jaga hati kami untuk rendah hati. Dan biarlah firman-Mu memberikan kami hikmat untuk kami melangkah di hari-hari hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati hari-hari penuh kemenangan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus. Malaikat maga tempat tinggal kami. Menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Al-Rohul Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Heri atas firman-Nya Oke, yang luar biasa. John. Ya, tinggalin dulu ya, pamit dulu ya. Lagi ada Oke. kegiatan yang lain. Ya, selamat Siap. pagi.